Jambu Kepok merupakan salah satu tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Mulai dari adanya penyiksaan, penembakan, bahkan adanya pembakaran hidup-hidup masyarakat Jambu Kepok. Hal ini menimbulkan luka yang berbekas untuk masyarakat Jambu Kepok. Mari kita ulas dan simak bersama apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan juga bagaimana solusi serta refleksi etis dari kasus tersebut. Saya menyaksikan ayah saya, Pak. Ayah saya dia memang tergeletak di situ, terbaring, sehingga kakak saya pingsan. Kakak di ibu saya pingsan, Pak, menengok ayah saya tadi. Di kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penis Paro. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hak Asasi Manusia sebagai ujian tengah semester. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa poin, di antara yang pertama itu ada analisis prinsip dasar secara universal, yang kedua ada analisis menurut pandangan Islam, yang ketiga ada aturan apa saja yang dilanggar, lalu yang keempat ada penyebab dan dampaknya, yang terakhir yaitu solusi dan refleksi etis daripada kasus ini. Pada tanggal 17 Mei 2003, ada sebuah tragedi yang mengguncang Indonesia, di mana ada pembunuhan 16 orang di desa Jambu Kepok. Banyak hak-hak orang yang dilanggar, terutama hak hidup. Nah, lalu bagaimana kronologisnya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa versi. Yang pertama ada dari versi aparat dan juga dari versi masyarakat. Yang pertama, kronologis dari awal. Pada saat itu ada satu kontroversial yang sangat besar terjadi di Indonesia, di mana Aceh ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Maka muncullah gerakan Aceh Merdeka. Di sini banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi, terutama yang ada di Jambu Kepok. Kronologisnya, pada pagi hari, tanggal 17 Mei 2003, aparat ini mengklaim bahwa mereka akan melakukan operasi di desa Jambu Kepok. Nah, aparat menduga bahwa di desa Jambu Kepok ini merupakan pusat daripada gerakan Aceh Merdeka. Maka disisirlah desa tersebut. Terjadi peristiwa perusakan, penembakan, dan juga pembunuhan ke beberapa masyarakat Jambu Kepok. Di antaranya ada 4 orang yang ditembak dan juga 12 orang yang dibakar hidup-hidup. Sebagian besar daripada masyarakat itu mengklaim bahwa mereka itu dituduh tanpa bukti yang sah, dan juga tidak ada bukti yang menguatkan bahwa mereka adalah anggota daripada gerakan Aceh Merdeka. Mereka ditanya, diintimidasi, dan juga disiksa. Ketika ada orang yang menjawab bahwa mereka tidak tahu, maka mereka akan disiksa oleh aparat. Ada sekitar 12 orang yang dikumpulkan dalam satu rumah, lalu rumah itu dibakar hingga mereka semua itu terbakar hidup-hidup dan juga meninggal. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis prinsip HAM secara universal. Secara universal ada beberapa pasal yang dilanggar. Yang pertama itu dalam pasal 3, di mana setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan juga keamanan pribadi. Dalam kasus ini, korban tewas secara brutal dan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Korban pun tidak dilindungi keamanan pribadinya. Maka dalam kasus ini, nyawa korban diambil secara cuma-cuma dan juga tidak berperi kemanusiaan. Selanjutnya ada pasal 5, di mana tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Adanya pembakaran hidup-hidup, penyiksaan, bahkan penembakan, itu merupakan hal yang melanggar pasal ini. Karena korban tidak diperlakukan secara manusiawi dan juga disiksa secara kejam oleh aparat. Pasal selanjutnya yaitu pasal 9, di mana tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang. Nah, bila warga sipil yang dituduh tanpa bukti, maka unsur daripada pasal ini juga terpenuhi. Gitu. Adanya unsur kesewenang-wenangan di sini. Aparat ini main hakim sendiri dan juga tidak mengumpulkan bukti yang sah dan juga kuat bahwasanya masyarakat itu merupakan anggota daripada gerakan Aceh Merdeka. Adapun pasal 7 yang isinya semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.
Nah, jika kelompok masyarakat tertentu di Aceh karena adanya gerakan ini dilakukan berbeda daripada wilayah lain, maka terjadi diskriminasi terhadap hak mereka. Yang terakhir ada pasal 8 yang isinya setiap orang berhak atas pemulihan efektif lewat pengadilan nasional yang kompeten terhadap tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diakui kepadanya. Nah, bila proses hukum ini tidak dijalankan atau korban ini tidak mendapat pemulihan, maka hak ini dilanggar. Karena pada awalnya bahkan kasus ini juga tidak sampai kepada negara. Pada waktu itu kasus ini tidak dilanjutkan kepada kejaksaan. Sampai akhirnya Jokowi pun mengakui bahwa adanya pelanggaran HAM berat di sini. Selanjutnya yang dibahas adalah aturan apa saja sih yang dilanggar. Yang pertama itu dan yang utama pasti yang kita ketahui bahwa hak hidup yang dilanggar di sini. Dalam hak asasi manusia ada hak yang melekat bahkan dari janin, yaitu apa? Hak hidup. Nah, korban ini kehilangan nyawanya secara kejam dan di luar proses hukum. Tidak ada aturan atau sanksi yang tegas yang membuat mereka harus meregang nyawa. Aparat di sini merenggut nyawa daripada masyarakat tanpa adanya bukti yang jelas. Aturan selanjutnya yang dilanggar yaitu hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Nah, warga ini yang ditangkap, dituduh tanpa proses yang adil atau dilakukan kekerasan gitu, itu merupakan hak yang dilanggar, itu kebebasan dan keamanannya. Tidak ada unsur keamanan di sini yang dipenuhi oleh aparat. Aturan selanjutnya yang dilanggar yaitu hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Lalu ada hak atas persamaan di hadapan hukum yang dilanggar di sini. Adapun hak atas pemulihan dan juga keadilan yang dilanggar oleh aparat. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Negara Republik Indonesia ini melalui aparat keamanan dan kejaksaan wajib melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku aparat atau pihak yang bertanggung jawab secara independen dan transparan. Adapun mekanisme internasionalnya, misalnya dari segi PBB atau Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Nah, pihak internasional ini dapat memberi tekanan atau pemantauan agar negara memenuhi kewajibannya. Lalu bagaimana untuk pemulihan hak korban? Nah, negara ini harus memberikan pengakuan resmi, kompensasi, rehabilitasi, dan juga jaminan. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap kasus ini? Nah, dalam tradisi Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang sangat relevan untuk menilai pelanggaran HAM, yaitu adanya prinsip menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Salah satu dari maqasid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa manusia. Adapun prinsip menjaga kehormatan dan keadilan, bahwa setiap manusia diberi martabat oleh Allah dan tidak boleh dizolimi. Dan jika warga Jambu Kepok ini dituduh, disiksa, dan juga diperlakukan secara tidak manusiawi, maka ini jelas melanggar daripada prinsip hifdzun nafs atau menjaga jiwa tadi. Nah, tindakan pembakaran hidup dan penyiksaan ini merupakan perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia. Tindakan pembakaran hidup-hidup dan penyiksaan adalah perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia. Dalam Islam, manusia ini diperlakukan dengan kehormatan, maka penyiksaan dan pembunuhan ini tanpa pengadilan yang sah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dari sudut hukum Islam, prinsip bahwa hukuman bagi seseorang ini berdasarkan bukti, proses yang adil, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Perlakuan cepat dan brutal terhadap orang hanya yang dituduh adalah penyimpangan. Nah, dengan demikian, dari perspektif Islam, kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup. Bukan hanya kesalahan operasional, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang mendalam. Dari semua yang terjadi, apa sih penyebab daripada konflik ini? Yang pertama itu karena faktor keamanan dan konflik bersenjata. Nah, peristiwa ini terjadi dalam konteks konflik antara Aceh dengan aparat negara, yaitu dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, keadaan darurat ini atau operasi militer yang meningkatkan risiko pelanggaran terhadap warga sipil. Adapun faktor politik, karena pada saat itu, politik di Aceh itu sangat tegang, kontrol negara dan keamanan meningkat, kampung-kampung yang dicurigai sebagai basis gerakan Aceh Merdeka ini sering menjadi sasaran operasi. Lalu faktor sosial dan juga kultural. Warga sipil ini yang tinggal di daerah konflik berisiko dianggap sebagai simpatisan sehingga kehilangan perlindungan hukum biasa. Nah, stigma terhadap warga basis gerakan Aceh Merdeka ini memudahkan tindakan kekerasan secara sewenang-wenang. Dan juga faktor terakhir itu dari faktor hukum,
Karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat keamanan, keterlambatan dalam penegakan hukum, serta kondisi di lapangan yang darurat membuat prosedur pelanggaran HAM ini terabaikan. Dari penyebab-penyebab tersebut, bagaimana dampak yang terjadi? Yang pertama itu tentunya dampak terhadap korban dan juga keluarga yang direnggut nyawanya. Kehilangan nyawa, yaitu 16 orang tadi, tentu menimbulkan trauma dan juga kehilangan untuk masyarakat, untuk keluarganya. Rumah, properti, dan juga martabat daripada warga yang berkepok juga direnggut. Adanya ketidakjelasan keadilan bagi keluarga korban. Lalu bagaimana dampak terhadap masyarakat lokal di sana? Nah, muncul rasa takut, trauma kolektif, dan menurunnya kepercayaan terhadap keamanan negara dan aparat. Dan juga potensi rusaknya struktur sosial kampung akibat rumah yang banyak dibakar dan juga warga yang disiksa. Dan juga dampak yang terjadi terhadap negara dan juga reputasi di ranah internasional. Indonesia ini memperoleh sorotan karena kasus pelanggaran HAM yang berat, yang dapat berdampak negatif pada citra negara di pemerintah internasional dan juga lembaga HAM. Juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mitra internasional bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia. Yang terakhir itu mengenai bagaimana solusi dan juga refleksi etis terhadap kasus ini. Yang tentunya yang pertama untuk pemerintah atau aparat, yaitu segera melaksanakan rekomendasi full dari Komnas HAM untuk peristiwa Jambu Kepok termasuk proses yudisial jika memungkinkan. Yang kedua itu menyediakan mekanisme pemulihan korban, pengakuan resmi sebagai korban pelanggaran HAM, dan juga kompensasi, rehabilitasi, dan ekonomi. Selanjutnya meningkatkan pelatihan HAM bagi aparat keamanan dan juga bisa mendirikan sistem pengawasan yang independen yang efektif atas operasi militer. Solusi bagi masyarakat diantaranya itu dapat mengawasi proses hukum dan juga pemulihan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, juga mendorong pendidikan publik tentang hak asasi manusia dan sejarah konflik agar tragedi ini tidak terlupakan dan juga kesadaran yang meningkat. Yang terakhir itu memfasilitasi dialog antara korban, komunitas lokal, dan aparat untuk rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Semoga dengan adanya peristiwa ini, maka hak-hak hidup itu lebih dihargai dan juga tidak dilakukan sewenang-wenang oleh aparat. Dan juga tidak adanya lagi gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan juga negara. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, kita jadi bisa lebih menjaga daripada hak asasi manusia agar tidak ada lagi hak asasi manusia yang dilanggar. Dan juga timbul kesadaran untuk kita bahwa hak hidup itu sangat dijunjung tinggi, baik secara hukum nasional maupun hukum Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.